warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Hanifah dari kelas PSKM 24A dengan NIM 4243210016. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan bioenergetika terhadap biodiesel minyak sawit. Perlu diketahui sebelumnya bahwa biodiesel minyak sawit ini merupakan solusi energi berkelanjutan untuk masa depan. Kemudian di sini ada pengertian. Yang pertama, pengertian bioenergetika. Bioenergetika ini adalah ilmu yang mempelajari proses pengubahan energi dalam sistem biologi. Lalu ada biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif dari minyak sawit yang ramah lingkungan. Lalu ada minyak sawit. Minyak sawit di sini merupakan sumber bahan baku utama biodiesel dengan kandungan energi tinggi. Kemudian ada prinsip penerapan bioenergetika. Prinsip penerapan bioenergetika ini terdiri dari yang pertama, konversi energi kimia menjadi energi mekanik atau listrik. Lalu yang kedua, pengolahan limbah organik menjadi bahan bakar. Dan yang ketiga, fotosintesis untuk menghasilkan energi kimia. Selanjutnya ada proses pembuatan biodiesel minyak sawit, di mana proses ini melalui beberapa tahap. Yang pertama itu ada pemilihan bahan baku. Pada pemilihan bahan baku ini dipilih minyak sawit segar atau limbah minyak sawit. Lalu yang kedua ada pengolahan bahan baku. Pada tahap ini dilakukan pembersihan, pengeringan, dan penghancuran. Lalu yang ketiga ada transesterifikasi, yaitu mengubah minyak menjadi biodiesel dengan katalis. Dan yang terakhir ada pemurnian, yaitu menghilangkan kotoran dan meningkatkan kualitas biodiesel. Terdapat beberapa teknologi bioenergetika pada proses tahapan ini. Yang pertama ada fermentasi yang menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan biodiesel. Lalu ada bioreaktor, yaitu reaktor biologis untuk memproduksi biodiesel. Selanjutnya ada teknologi enzim yang mempercepat proses transesterifikasi. Dan yang terakhir ada teknologi nanokatalis, yaitu katalis nano yang meningkatkan efisiensi proses. Beberapa manfaat biodiesel minyak sawit ini yaitu yang pertama, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi, membuat energi lebih terjangkau dan meningkatkan kualitas lingkungan. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai proses produksi minyak sawit. Tahapan produksi biodiesel minyak sawit atau CPO dibagi menjadi beberapa tahapan proses utama. Tahapan yang pertama yaitu pemurnian CPO melalui refining process. Pada proses ini, minyak sawit mentah akan dibersihkan dengan cara degamming atau pemisahan antara minyak dengan getah dan lendir. Kemudian CPO akan diputihkan menggunakan bleaching earth untuk menghasilkan RBPO. Meskipun telah melalui proses-proses tersebut, CPO masih memiliki bau dan rasa sehingga diperlukan proses selanjutnya yaitu deodorasi atau distilasi dengan uap air sehingga menghasilkan RBDPO atau Refined Bleach Deodorized Palm Oil. Tahap selanjutnya yaitu proses transesterifikasi dan pemisahan gliserol. RBDPO melalui refining process mengandung asam lemak yang kemudian diproses secara transesterifikasi. RBDPO akan dialirkan masuk ke dalam reaktor utama dengan ditambahkan metanol kurang lebih 10 hingga 14% dan katalis basa NaOH atau KOH kurang lebih 0,5 hingga 1,5%. Proses transesterifikasi ini akan mengeluarkan dua output yaitu crude frame dan metanol dan glycerol. Glycerol inilah yang biasa diolah menjadi bahan makanan, bahan kosmetik, pasta gigi, larutan kimia, tinta glitter, dan lainnya. Tahap ketiga adalah proses pemurnian biodiesel. Crude frame hasil proses transesterifikasi selanjutnya diproses di tahap pemurnian dengan dua cara, yaitu pencucian dan pengeringan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan pengotor yang terdapat pada crude frame. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air untuk melarutkan pengotor. Setelah pencucian, crude frame masih mengandung sebagian air yang tercampur secara emulsi, sehingga untuk menghasilkan biodiesel murni, frame dikeringkan pada dryer dengan kondisi vakum 30 hingga 50 kPa dan temperatur 60 hingga 80 derajat Celcius. Biodiesel inilah yang kemudian siap untuk didistribusikan. Baiklah, sekian dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.